warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Hilyatul Maskun dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang tipe metodologi penelitian kualitatif, yang mana materi 3 ini akan membahas dua pembahasan. Yang pertama yaitu tentang tipe penelitian etnografik, dan yang kedua yaitu tentang tipe penelitian fenomenologi. Di sini saya akan menerangkan tentang tipe penelitian etnografik. Penelitian etnografik etnografik berasal dari dua kata, yaitu dari bahasa Yunani. Yang pertama yaitu ethos, yang artinya suku bangsa, dan graphos, yaitu yang artinya sesuatu yang ditulis. Jadi etnografi sendiri yaitu uraian dan penafsiran suatu budaya atau sistem kelompok sosial, yang mana etnografik ini sendiri merupakan proses dan hasil penelitian dari sebuah penelitian. Maksudnya apa, etnografi ini merupakan proses dan hasil dari sebuah penelitian. Jadi yang mana penelitian ini mencakup tentang kebudayaan atau sosial budaya yang ada di masyarakat. Yang mana etnografik ini sebagai proses yang melibatkan pengamatan yang cukup panjang terhadap suatu kelompok. Jadi penelitian etnografik ini memerlukan jangka waktu yang cukup panjang untuk meneliti. Jadi peneliti itu membutuhkan jangka waktu yang cukup panjang. Dengan begitu, penelitian etnografik ini memerlukan waktu yang cukup panjang, di mana dalam pengamatan ini peneliti itu terlibat dalam keseharian hidup. Maksudnya dalam keseharian atau dalam kebiasaan masyarakat tersebut. Jadi langsung terjun langsung dan hidup responden atau melalui wawancara satu persatu dengan anggota kelompok tersebut. Jadi penelitian etnografik ini, peneliti itu terjun langsung kepada kebudayaan masyarakat, kepada suatu kelompok, di mana di situ peneliti meneliti budaya kelompok tersebut. Jadi penelitian etnografi ini adalah salah satu jenis penelitian kualitatif, yang mana di mana peneliti ini melakukan studi terhadap budaya kelompok atau terjun langsung kepada budaya kelompok tersebut dalam kondisi yang alamiah, dalam kondisi yang asli, untuk mempelajari dan menggambarkan bagaimana sih pola budaya yang ada di kelompok tersebut, di kelompok tertentu tersebut, dalam hal kepercayaan, bahasa, dan pandangan yang dianut bersama dalam kelompok itu. Melalui apa? Melalui observasi dan wawancara. Di sini ada beberapa aspek atau karakteristik. Gimana sih karakteristik penelitian etnografik itu sendiri? Yang mana itu sudah dirangkum oleh Walcott, Engage, Mills, dan Ayrasian. Yang pertama yaitu aspek atau karakteristik penelitian etnografik. Yang pertama, karakteristiknya yaitu berlatar alami, bukan eksperimen di laboratorium. Jadi apa aspek atau karakteristik penelitian etnografik ini sendiri itu berlatar alami. Jadi aslinya langsung terjun langsung, bukan percobaan, bukan suatu percobaan. Akan tetapi peneliti ini langsung terjun langsung ke suatu kelompok, baru di situ terdapat akan muncul suatu di situ akan memunculkan karakteristik bagaimana kelompok tersebut, bagaimana budaya tersebut, dan bahasa yang ada di kelompok tersebut. Dan yang kedua, aspek atau karakteristik etnografik itu sendiri yaitu peneliti meneliti tema-tema budaya tentang kehidupan sehari-hari. Jadi di situ peneliti bertugas bagaimana meneliti tema-tema budaya atau kebiasaan yang ada di masyarakat tersebut dengan kesehariannya, yang dilibatkan dengan keseharian para kelompok tersebut.
Yang ketiga yaitu aspek atau karakteristik dari penelitian etnografik itu tersendiri, yaitu interaksi yang dekat dan tatap muka dengan partisipan. Jadi di sini dalam penelitian etnografik, peneliti itu harus terjun langsung, harus berinteraksi langsung dengan kelompok tersebut. Jadi jika tidak bisa dilakukan secara langsung, maka itu tidak disebut dengan penelitian etnografik, maka tidak disebut dengan karakteristik atau aspek etnografik, penelitian etnografik. Yang keempat yaitu mengambil data utama dari pengalaman di lapangan, bagaimana pengalaman peneliti waktu di lapangan, waktu terjun langsung kepada masyarakat, waktu terjun langsung kepada kelompok tersebut yang diteliti. Yang kelima yaitu menggunakan berbagai metode pengumpulan data. Seperti apa metodenya? Seperti ada wawancara, ada pengamatan, dokumen, dan lain sebagainya. Setelah itu kan sudah jelas bahwa aspek dan karakteristik penelitian etnografik ini bertempu secara berlatar belakang secara alami. Maksudnya itu tidak dibuat-buat, tidak dibuat sebagai percobaan, jadi langsung itu. Terus di sini ada karakter khas dari metode etnografi itu semakin menjadi jelas ketika asumsi-asumsi yang dibangun dan dimiliki etnografik, penelitian etnografik ini mengarah pada pemahaman terhadap keberadaan, terhadap perannya masyarakat atau suatu kelompok itu bagaimana, terus makna budaya dalam sebuah masyarakat itu bagaimana. Di sini ada beberapa asumsi yang menjadi dasar atau landasan penelitian etnografik. Yang pertama itu etnografik mengasumsi kepentingan penelitian yang prinsip utamanya itu dipengaruhi oleh pemahaman kultural masyarakat. Jadi di sini mengasumsi kepentingan penelitian yang prinsip utamanya ini dipengaruhi oleh pemahaman kultural atau kebudayaan pencampuran masyarakat. Yang kedua yaitu asumsi yang menjadi landasan atau dasar penelitian etnografik itu sendiri, yaitu etnografi mengasumsi suatu kemampuan mengidentifikasi bagaimana caranya biar tahu oh ini masyarakatnya kayak gini. Jadi diidentifikasi, dicari tahu yang sesuai dari kepentingan kita, apa yang kita cari. Dalam banyak latar ini mungkin menjadi sulit. Masyarakat, organisasi formal, ada kelompok non formal, dan persepsi tingkat lokal semuanya mungkin memainkan peran dalam subjek yang diteliti. Jadi di sini kan masyarakat kan ada masyarakat formal, ada non formal. Jadi kan berbeda-beda. Untuk yang ketiga, asumsi yang landasannya dipakai sebagai landasan penelitian etnografik, yaitu etnografi mengasumsi peneliti mampu memahami kelebihan kultural, maksudnya kelebihan percampuran dari masyarakat yang diteliti. Jadi peneliti harus tahu oh ini kelebihan suatu kelompoknya seperti ini, kelebihan kelompok lain seperti ini. Jadi seorang peneliti itu harus menguasai atau mengetahui kelebihan yang dimiliki oleh masyarakat tersebut, apalagi tentang kultural, percampuran budaya atau masyarakat, yaitu misalnya menguasai bahasa. Itu tadi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan diteruskan oleh Ahmad Fauzi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan melanjutkan dari Mbak Ilian, yaitu tentang prinsip-prinsip metodologi penelitian etnografi. Hammersley mengemukakan 3 prinsip metodologi yang digunakan untuk menyediakan dasar pemikiran terhadap corak metodologi etnografi yang spesifik. Prinsip ini dijadikan dasar untuk mengkritik tentang kegagalan penelitian kualitatif karena bersandar pada apa yang dikatakan orang, bukan apa yang dilakukan oleh seseorang tersebut.
Di sini ada tiga prinsip. Yang pertama adalah naturalisme, yang kedua pemahaman, dan yang terakhir penemuan. Nah, naturalisme ini merupakan pandangan bahwa tujuan penelitian sosial adalah untuk menangkap karakter perilaku manusia yang muncul secara alami. Nah, dan ini hanya dapat diperoleh melalui kontak langsung dengannya, seperti itu, bukan melalui inferensi dari apa yang dilakukan orang dalam latar pembuatan seperti eksperimen atau yang mereka katakan dalam wawancara tentang apa yang mereka lakukan, seperti itu. Nah, jadi naturalisme ini kontak langsung dengan orangnya, seperti itu. Tidak ada perantara lain. Kemudian yang nomor 2 yaitu pemahaman. Nah, pemahaman ini yang sentral di sini adalah alasan bahwa tindakan manusia yang berada dari perilaku objek fisik, seperti itu. Nah, bahkan dari makhluk lainnya, tindakan tersebut tidak hanya berisi tanggapan stimulus, tetapi meliputi interpretasi terhadap stimulus dan konstruksi tanggapan, seperti itu. Dari titik pandang ini, jika Anda mampu menjelaskan tindakan manusia secara spektif kultural yang mendasarinya, ketika Anda meneliti sesuatu masyarakat yang asing bagi Anda, karena Anda akan banyak menemukan kebingungan mengenai apa yang Anda lihat dan Anda dengar. Namun ahli etnografi beralasan bahwa penting bagi Anda untuk meneliti latar yang lebih Anda kenal. Seperti itu. Kemudian yang nomor 3 yaitu penemuan. Penemuan corak lain dari pemikiran etnografi adalah konsep proses penelitian sebagai induktif, atau berdasarkan temuan daripada dibatasi pada pengujian hipotesis secara eksplisit. Itu beralasan bahwa jika seseorang mendekati sesuatu fenomena dengan sesuatu hipotesis, mungkin dia gagal menemukan hakikat fenomena tersebut. Sebenarnya dibutakan oleh asumsi yang dibangun ke dalam hipotesis tersebut. Nah, fokus penelitian dibatasi dan dipertajam. Dan barangkali berubah secara substansial sebagaimana ia berproses. Nah, dengan cara yang sama, ide-ide teoritis yang dibingkai, deskripsi dan penjelasan tentang apa yang diamati dikembangkan setelah penelitian selesai. Ide-ide semacam itu dianggap sebagai hasil yang berharga, bukan prasyarat penelitian. Nah, jenis penelitian etnografi menurut Creswell, penelitian etnografi dibedakan menjadi 2 bentuk, yaitu etnografi realis dan etnografi kritis, seperti itu. Yang pertama, di sini ada etnografi realis, ya. Etnografi realis ini merupakan suatu kondisi objektif atau kelompok dan laporannya bisa ditulis dalam bentuk sudut pandang sebagai orang ketiga. Seorang etnografi realis menggambarkan fakta detail dan melaporkan apa yang diamati dan didengar dari partisipan kelompok dengan mempertahankan objektif peneliti. Kemudian yang nomor 2 yaitu etnografi kritis. Pendekatan etnografi kritis ini merupakan penelitian yang mencoba merespon isu-isu sosial yang sedang berlangsung, misalnya dalam masalah gender, emansipasi, kekuasaan, ketidaksamaan hak, pemerataan dan lain sebagainya. Seperti itu. Di sini kemudian ada prosedur penelitian etnografi. Prosedur penelitian etnografi. Penelitian etnografi secara umum mempunyai kesamaan dengan seseorang penjelajah yang mencoba memetakan suatu wilayah hutan belantara. Menjelajah memulai dengan suatu masalah umum, mengidentifikasi wilayah tersebut. Menurut Creswell, walau tidak ada satu cara
saja dalam meneliti etnografi, namun secara umum prosedur penelitian etnografi sebagai berikut. Nah, ini yang pertama itu menentukan apakah masalah penelitian ini adalah paling cocok didekati dengan studi etnografi, seperti itu. Seperti telah kita bahas di atas bahwa etnografi menggambarkan suatu kelompok budaya dengan mengeksplorasi kepercayaan bahwa ada kepercayaan, bahasa, dan perilaku. Atau juga mengkritisi isu-isu mengenai kekuasaan, perlawanan, dan dominasi. Kemudian selanjutnya mengidentifikasi dan menentukan lokasi dari kelompok budaya yang akan diteliti itu. Kelompok sebaiknya gabungan orang-orang yang telah bersama dalam waktu yang panjang, karena di sini akan meneliti adalah pola perilaku, perkiraan, pikiran, dan kepercayaan yang dianut secara bersama. Kemudian pilihlah tema. Jadi harus tema itu harus dipilih juga yang akan dipelajari dari suatu kelompok. Hal ini melibatkan analisis dari kelompok seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, tentukan tipe etnografi yang cocok digunakan untuk mempelajari konsep budaya tersebut. Apakah etnografi rilis atau etnografi kritis, seperti itu. Yang selanjutnya, kumpulkan informasi dari lapangan mengenai kehidupan kelompok tersebut. Data yang dikumpulkan bisa berupa pengamatan, pengukuran, survei, wawancara, analisa konten, audiovisual, dan lain sebagainya, seperti itu. Pemetaan dan penelitian jaringan. Setelah data tersebut dipilah-pilah dan dianalisa, seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu yang tentunya tulisan tentang gambaran atau potret menyeluruh dari kelompok budaya tersebut, baik dari sudut pandang partisipan maupun dari sudut pandang peneliti itu sendiri. Nah, mungkin cukup itu pemaparan dari saya, akan dilanjutkan oleh Mbak Afifah. Mungkin cukup sekian, terima kasih. Saya Fadidatul Afifah akan melanjutkan yang poin B, yaitu tipe penelitian fenomenologi. Fenomenologi termasuk salah satu penelitian kualitatif. Kata fenomenologi berasal dari bahasa Yunani, fenomenon dan logos. Fenomenon berarti tampak, dan painan berarti memperlihatkan. Sedangkan logos berarti ucapan, kata, rasio, dan pertimbangan. Dengan demikian, fenomenologi secara umum berartikan sebagai kajian terhadap fenomena atau apa-apa yang nampak. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang berupaya menggali dan mengungkapkan makna secara mendalam pengalaman para subjek yang diteliti. Tujuan dari penelitian fenomenologi ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menggali makna melalui eksplorasi pengalaman subjek yang diteliti. Peneliti harus mampu mendeskripsikan pengalaman subjek dengan cermat, rinci, lengkap, dan mendalam, sebab itulah tujuan dan basis penelitian. Yang kedua, mengetahui bagaimana kita menginterpretasikan tindakan sosial kita dan orang lain sebagai sebuah yang bermakna atau dimaknai, dan untuk merekonstruksi kembali turunan makna atau makna yang digunakan saat berikutnya, dan tindakan yang bermakna pada komunikasi intersubjektif individu dalam dunia kehidupan sosial. Dan yang ketiga, mempelajari bagaimana fenomena manusia yang berpengalaman dalam kesadaran, dalam tindakan kognitif dan persepsi, serta bagaimana mereka dapat memberi nilai dan bagaimana memberi penghargaan. Dan yang keempat, berusaha untuk memahami bagaimana orang membangun makna dan konsep kunci intersubjektivitas. Pengalaman di dunia berdasarkan pemikiran adalah intersubjektif karena kita mengalami dunia dan juga melalui orang. Yang terakhir, langkah-langkah penelitian fenomenologi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan lingkup fenomena yang akan diteliti. Yang kedua, menyusun
daftar pertanyaan. Yang ketiga, pengumpulan data. Yang keempat, teknik penentuan informal. Dan yang terakhir, analisis data. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.